Selamat sore Bapak dan Ibu. Di sini saya lihat sudah hadir. Wah, sudah lengkap ya. Di sini udah hadir Bu Lilis, Bu Nasiati, Pak Adman, Pak Fajar, dan Ibu Nur Aida ini ya. Oke, berarti kita sudah bisa memulai sesi kita di ruang kolaborasi 1.2 sesi 2 ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen dulu terlebih dahulu, saya siapkan. Baik, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? OTW. Sudah ya? Baik, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bersemangat ya, walaupun sudah melalui aktivitas hari ini, dari mulai mengajar atau aktivitas tambahan lainnya, tapi saya lihat di sini Bapak Ibu guru sangat semangat sudah hadir tepat waktu. Dan kita bersyukur karena kita pada kesempatan ini, sebentar saya mau lihat dulu. Pada kesempatan ini, kok screen-nya hilang ya, sebentar. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di sesi ruang kolaborasi modul titik 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dan sekarang mohon maaf, ini ada suara bel di sekolah ya. Di sesi 2 presentasi, saya Lis Endawati akan memandu Bapak Ibu di ruang sesi 2 ruang kolaborasi ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai sesi diskusi ini, kita akan awali dengan doa supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan juga tujuan yang kita maksudkan boleh tercapai. Saya mohon di sini ada Pak Adman ya, bisa pimpin doa. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan di sore hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan dalam acara ruang kolaborasi pada sore hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemanfaatan dan melahirkan guru penggerak yang hebat-hebat. Demikian, terima kasih doa yang saya panjatkan. Semoga terkabul. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adman sudah pimpin doa mengawali kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, saya mau Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat ini. Apakah nomor 1 ini bahagia ya, senang? Apakah nomor 2, aduh saya lagi sakit? Nomor 3, aduh saya lagi sedih. Baik, silakan ditulis di kolom chat. Nomornya tinggal. Ya, boleh nomornya saja. Baik, Pak Adman menuliskan yang nomor berapa Pak Adman? Nomor 1 ya, senang ya. Wah, yang ada gambar ininya, tapi iya, betul Pak. Bu Nasiati, nomor 1, bahagia ya. Nomor berapa Bu Lilis? Nomor 1 dong, senang. Nomor 1, semangat, selalu semangat. Pak Fajar? Saya juga nomor 1 ikut semua. Oke, waduh, keren-keren ini, CGP hebat ya. Baik, terima kasih. Kita harus mengikuti kegiatan di LMS maupun kegiatan CGP dengan penuh semangat, dengan senang walaupun di sela-sela kegiatan kita ya. Baik, Bapak dan Ibu, agenda kita nih sore ini ya ada 5. Pertama pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul,
kemudian aktivitas sesi 2, kemudian review aktivitas pembelajaran 2, dan terakhir penutup. Nah, sebelumnya untuk memulai kegiatan, saya ingin membuka dengan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah tebak gambar. Siapakah saya? Oke, yang bisa boleh langsung buka audionya. Siapakah saya? Ini ada gambar kuku ya. Kemudian ada gambar kancing. Siapa yang bisa boleh langsung jawab? Gimana maksudnya Bu? Kurang paham ya, mohon maaf. Ini ada gambar kuku ya. Nanti digabung dengan gambar yang kanan. Ini gambar kancing, tapi di bawah ada tulisan. Oh, jadi kucing Bu maksudnya. Dihilangkan. Kucing ya? Oke, Bu Lilis, jawabannya siapakah saya ini? Kucing. Kucing. Oke. Yang lain adakah nggak jawaban lain atau sama kucing? Aku suaranya saja. Meong. Berarti semua udah fokus ya. Jadi inilah saya, kucing. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti sudah fokus semua. Berarti kita akan lanjut ke apa sih tujuan pembelajaran sesi kita kali ini, sore ini. Jadi hanya satu ya. Yang pertama di sini hanya satu. CGP bisa merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Jadi kita akan merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai ya, nilai kita ya, guru penggerak secara kolaboratif. Baik. Adapun skenario pembelajarannya ini bersama waktu ya. Tadi pembukaan, saya sudah lakukan penyambutan dan ice breaking. Lalu tujuan nanti sebentar lagi kita buat kesepakatan belajar. Kemudian setelah itu kita masuk ke sesi presentasi kelompok ya. Nah di sini ada sedikit instruksi sebelum melakukan presentasi. 10 menit aja ya Bapak Ibu. Nanti lanjut ke sesi presentasi mengingat waktu yang sangat singkat ini. Jadi setelah itu di sesi presentasi dan tanggapan ini 60 menit karena ini kita ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 20 menit. 20 menit itu sesi presentasinya 10 menit. Nanti kalau ada tanggapan atau pertanyaan 10 menit. Jadi masing-masing kelompok punya waktu 20 menit. Nah, kemudian kita lanjut ke refleksi. Ini ada waktu 45 menit. Jadi kita harus buat satu refleksi mengapresiasi peran satu rekan sekelompok. Dan setelah itu di sesi penutup kita akan melakukan juga doa dan foto bersama. Nah, Bapak dan Ibu, di sore kemarin kita sudah membuat kesepakatan belajar nih. Ada 6. Yang pertama, mungkin kalau masih ingat ya, bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semua diharapkan aktif ya karena ada nilai keaktifan. Lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya. Jadi kalau masuk aja. Bentar. Iya Bu Lilis, kenapa? Sebentar Bu, mohon maaf. Ada tamu. Oh iya, saya kira ada gangguan dari ininya. Tampilan. Berpikiran terbuka dan saling menghormati ya. Jadi pendapat teman kita hargai. Kemudian juga jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi ditutup audionya ya. Jadi cuma yang mau berbicara, yang sudah raise hand atau yang sudah dipersilakan berpendapat seperti yang di kanan ya, dipersilakan baru nyalakan audionya. Dan Bapak dan Ibu diharapkan berpartisipasi penuh ya untuk mengikuti ke sesi ini. Jadi kalau tidak terkendala jaringan harus menyalakan videonya. Kemudian tadi sudah saya tanyakan kabar bagaimana perasaan Bapak Ibu semua mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah ini kesepakatan belajar yang sudah kita buat sesi kemarin. Apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup? Ada Bu. Ya, Pak Fajar, apa? Boleh minum, tapi videonya dimatikan.
Oke, kalau misalnya terkendala ya Pak ya? Ya. Iya, tadi sudah dibahas ya Pak ya, berpartisipasi penuh, tapi kalau nanti ada kendala jaringan, boleh tidak menyalakan kamera. Oke ya, terima kasih Pak Fajar. Nah ini kesepakatan yang sudah kita sepakati sepanjang sesi belajar ini. Kita sama-sama sebutkan sepakat. Sepakat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke aktivitas yang kita tunggu-tunggu ya. Hasil diskusi yang kemarin kita akan presentasikan. Tapi sebelumnya tolong perhatikan rambu-rambunya. Kalau masing-masing tugas sudah dibagi ya Bapak Ibu di 3 kelompok yang kemarin sore, siapa yang nanti menjadi presenter, yang menjadi moderator, siapa yang bertugas menjawab ya apabila ada pertanyaan dari teman yang lain, kemudian yang mencatat nanti hasil tanggapan atau masukannya, itu sudah tugasnya kita bagi di sesi yang kemarin ya. Sekarang kita tinggal presentasi dan semua bertugas. Nah, ketika presentasi, masing-masing kelompok nanti di sini ada 3 ya, akan memberikan presentasinya, presentasi karya ya. Saya lihat kelompok 1 tadi PowerPoint ya kemarin yang saya lihat, kemudian kelompok 2 tuh berupa poster, kelompok yang 3 saya lihat video. Wah, nanti kita tampilkan ya. Jadi karya tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok ya, di presentasinya. Kemudian setelah itu, ini kan 10 menit. Nah 10 menit kemudian kelompok lain silahkan berikan umpan balik yang konstruktif ya terhadap pemaparan kelompok yang sudah presentasi. Kemudian setelah selesai, nanti setiap kelompok itu perbaiki hasil karyanya ya sesuai dengan umpan balik yang baru diberikan oleh kelompok lain. Nah, karya yang sudah direvisi hasilnya kita unggah di LMS. Nah, ini untuk waktunya ya. Jadi tadi sudah disebutkan kita presentasi tiap kelompok 10 menit dan tanggapannya juga dari kelompok lain 10 menit. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, dalam memberikan umpan balik kita beracuan pada pertanyaan hal menarik apa yang ditemukan, lalu hal apa yang ingin diketahui lebih lanjut, dan juga bila ada pertanyaan silakan ya. Baik Bapak dan Ibu, itu sudah paham alurnya? Sudah cukup ya? Baik, sekarang kita akan ke kelompok yang akan presentasi duluan. Urut aja ya, seperti yang kemarin, kelompok 1 dulu, kemarin sudah siap dengan PPT-nya, lalu nanti kelompok 2 dan diikuti dengan kelompok 3. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Kelompok 1 kelompoknya Ibu Nasiati ya. Baik, terima kasih Bu Lis. Di sini kami bertugas sebagai presenter ya, akan menyampaikan hasil dari diskusi kami pada sesi pertama. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat, Bu? Belum, Bu. Bu Nasiati, bila ini terkendala boleh dibantu oleh temennya ya. Nanti Bu Nasiati tinggal membaca ya. Sudah bisa, Bu? On the way. Salah ya? Bentar. Dibantu saja ya Bu ya. Baik. Presentasinya nanti Ibu Nasiati tinggal bacakan. Mohon bantuannya teman-teman, barangkali ada yang... Ya, ini kebetulan ada temannya yang bisa share screen.
Oke, apakah sudah terlihat Bu Nasiati? Sudah, Bu. Oke, silahkan Bu Nasiati, kelompoknya mulai. Baik, saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dinilai guru penggerak. Next. Boleh dibacakan, Bu? Oh. Nilai guru penggerak yaitu terdiri dari mandiri, inovasi, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Kemudian adalah peran guru penggerak itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Next, Ibu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Berdasarkan pengalaman, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Next. Di antaranya itu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian skenario pembelajaran, diskusi kelompok pada materi ajar tertentu, seorang murid lebih memahami materi tersebut dan transfer ilmu pada temannya. Kemudian, murid mengalami perubahan perilaku dan menjadi contoh bagi temannya. Skenario pembelajaran pada saat diskusi kelompok, murid saling menghargai pendapat temannya. Next. Mendorong kolaborasi antar guru. Dari kegiatan kolaborasi guru mata pelajaran bahasa Inggris dan biologi, murid mampu mengembangkan keterampilan berbicara pada materi explanation text and mempraktikkan pengetahuan tentang fermentasi alkohol, efek konsentrasi gula pada alkohol. Lanjut, Ibu. Menjadi coach bagi guru lain. Dari kegiatan pelatihan daring, berbagi ilmu dengan guru lain, pelatihan penerapan, aplikasi yang efektif dalam pembelajaran. Contohnya, aplikasi Live Worksheet pada video berikut. Menjadi pemimpin pembelajaran, guru harus mengubah metode pembelajaran, harus diganti sehingga tidak membuat siswa jenuh dalam belajar. Maka guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, seperti metode pembelajaran yang digunakan adalah berbasis STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, and Art and Mathematics. Lanjut. Refleksi siswa dan guru dimaksudkan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan. Refleksi dapat lahir dari diri sendiri atau berdasarkan kritik dan saran dari rekan sejawat, kepala sekolah maupun pengawas pendidikan. Lanjut, Ibu. Refleksi. Lanjut, Ibu. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Demikian hasil dari diskusi kami pada sesi pertama. Barangkali ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Dari kelompok lain, monggo. Oh, Bapak Adnan, kami persilakan, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Atau di saya yang... I'm sorry, sudah terdengar ya sekarang. Terima kasih secara umum hasil kelompok Ibu sudah
memadai, sangat baik. Hanya kami dan teman ingin minta klarifikasi atau semacam penjelasan. Guru penggerak itu diharapkan memiliki nilai dan peran mendorong kolaborasi di komunitas praktisi. Bentuk implementasinya itu seperti apa ya? Ini Bapak Arman sebenarnya sebagai kelompok saya kan ya Pak? Enggak, saya kelompok 2. Oh gitu, mohon dibantu. Saya bantu jawab ya Bu. Ya. Pak Fajar, monggo dipersilahkan. Di komunitas praktisi itu nanti kita bentuk di sekolah kita masing-masing untuk mencoba menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru di sekolah. Jadi ketika seorang guru di kelas itu ada kendala dalam membelajarkan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi atau yang lainnya, maka itu nanti permasalahan kita bawa di dalam sebuah komunitas yang kita namakan komunitas praktisi. Di sana kita diskusikan bagaimana masalah itu bisa terjadi, kemudian bagaimana kita bisa saling membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bapak atau ibu tadi. Kemudian setelah didapatkan masukan solusi, maka bapak ibu guru yang tadi mempunyai masalah itu mengaplikasikan atau mencoba mempraktekkan di kelasnya. Kemudian setelah dipraktekkan, perubahan atau mungkin hasil yang didapat pada saat pembelajaran nanti dibawa lagi di dalam komunitas praktisi yang di situ nanti bisa dilakukan evaluasi terhadap langkah yang sudah dicoba diterapkan. Jadi komunitas praktisi itu dibentuk di dalam sekolah yang kita dapat gunakan untuk berdiskusi, memecahkan masalah ataupun strategi pembelajaran yang sekiranya nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Ke Pak Atman mungkin apakah bisa diterima atau mungkin ada pertanyaan yang lain kami persilakan. Cocok, sangat bagus argumentasi yang disampaikan oleh Bapak Fajar. Terima kasih pencerahannya. Oke, cukup ya untuk kelompok 10 ya, ditutup Bu Nasiati. Baik, sebenarnya ini masih tertutup ya, belum ada moderator, jadi saya merangkap aja Bu. Baik, terima kasih teman. Demikian presentasi yang dari kelompok 1. Terima kasih juga kepada Pak Adman yang sudah memberi pertanyaan, kemudian Pak Fajar yang tadi sudah membantu menjawab. Demikian presentasi dari kami di kelompok 1. Kami kembalikan kepada fasilitator. Baik, kita beri tepuk tangan apresiasi untuk kelompok 1, Ibu Nasiati dan teman-teman. Terima kasih juga tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Adman, tanggapan dari Pak Fajar. Terima kasih ya, hebat-hebat semua. Baik, kita masih ke sesi kelompok 2 ya untuk presentasi. Ya, kelompok 2 ini adalah kelompoknya Pak Adnan. Ya. Persilahkan Pak Adnan. Oke. 10 menit ya Pak. Oke, terima kasih. Adnan dengan saya ya kelompoknya. Oke, ya? Nanti saya jadi moderator Pak. Sudah terlihat belum? Oh, lagi.
terlihat Pak, masih ini. Oh iya. Ya, OTW. Masih foldernya. OTW. Iya, memang kalau Sekarang udah ya? belum Pak. Hentikan aja. Bapak Ibu mohon bersabar ya, karena memang kalau pertemuan virtual seperti ini ada hal-hal yang di luar kendali kita ya, seperti jaringan. Jadi kita bersabar, tenang ya Pak Adman. Nikmati aja prosesnya, Bu. Nikmati aja prosesnya, kita bersabar, tetap semangat menunggu Pak Adman presentasi. Sudah belum? Belum Pak. Nah, ini Nah, kayaknya. sekarang. Udah, Pak. Udah. Ya sudah Pak. Terima kasih teman-teman. Dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang didiskusikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 bersama Ibu Lis. Adapun produk yang telah kami buat dalam bentuk poster ya, tentang nilai-nilai peran dan pemeran. Yang ke-1, bersama kita bisa. Itu artinya selalu kolaborasi. Jadi nilai-nilai kebersamaan bisa jadi dalam belajar, karena di sekolah saat ini ada kurikulum baru, maka secara bersama saling kolaborasi. Jadi nilai positif atau nilai guru dan peran guru pemberat itu ada dalam semboyan saya dan kelompok itu, bersama kita bisa. Kemudian yang kedua, mitra kreatif. Mitra kreatif itu bersama dengan komunitas praktisi itu saling membuat ya, misalnya dalam merancang CP, ATP maupun modul itu jangan monoton, tapi ada kreatif, minimal ada modifikasi, walaupun modul itu sifatnya adopsi dari dokumen PPM ya, di program Merdeka Mengajar. Tetapi saya dan teman-teman berupaya untuk saling berbagi yang ada komponen kreatifnya. Jadi tidak hanya nunggu saja. Pada umumnya kalau zaman dulu-dulu itu kan minta filenya kayak apa, punya jenengan yang udah jadi, aku adopsi, lalu modifikasinya hanya tanggal dan nama kepala sekolah sama nama saya. Itu enggak. Kalau kita kreatif dalam berkarya, walaupun dalam bentuk yang sederhana atau kecil, tapi sudah inovatif dalam pembelajaran. Jadi bermitra. Yang ketiga, tayangannya kok kurang besar ya Pak? Apanya? Tayangan. Sekarang? Posternya kurang besar. Ya, sekarang udah besar belum? Kalau saya belum bisa membaca. Masih sama dengan Udah tadi, besar? Pak. Kecil. Yang di bawah Pak ada tanda plus. Iya. Padahal udah dibesar ini. Coba ulangi. Udah?
Baik. Ya, Ide kreatif, teruskan aja, Pak. tumbuhkan ide kreatif. Jadi kita secara individu menumbuhkan kreativitas. Jadi merupakan, kalau tadi mitra itu bersama, bermitra, saling dalam bahasa saya itu musyarakah bainal isnain gitu ya. Jadi saling tidak bertepuk sebelah tangan tapi bekerja sama. Kalau yang pertama yang mitra kreatif. Nah, kalau ini adalah kemampuan individu, tumbuhkan ide kreatif untuk membuat gagasan yang terkait dengan pembelajaran. Nah, yang keempat, motivator, yes. Jadi memberi semangat kepada komunitas praktisi. Sehingga apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini, saya bisa memberikan motivasi kepada komunitas praktisi maupun kepada murid-murid di kelas. Kemudian alam sekitar menjadi media belajar. Jadi tidak terpaku dengan IT saja, IT bagus, tapi alam juga tidak kalah menarik kalau kita jadikan menjadi media belajar. Ya, bahkan ada sekolah tertentu yang sekarang itu mengembangkan sekolah alam ya, sekolah alam. Kalau saya masih di reguler, tetapi setidaknya kekayaan hasanah alam, aset lingkungan, aset alam yang ada di sekitar sekolah bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik. Saya kira demikian teman-teman, Bapak Ibu, CGP, serta fasilitator yang saya hormati atas presentasi saya. Kembali kepada Baik. Terima kasih Pak Adman, kelompok yang sudah mempresentasikan. Dan juga terima kasih untuk tanggapan yang sudah diberikan oleh teman-teman ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita berikan kepada kelompok 3 yang akan menampilkan karya berupa video. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan atas presentasi dari kelompok 3 yang sudah menampilkan karya mereka berupa video, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Baik, di sini masih presenting kelompok 1 ya, yang Kelompok 2. terima kasih tanggapan yang sudah ya, konfirmasi sudah bisa besar benih. Sekarang besar, tapi sekarang sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Terima kasih. Oh ya. Boleh di stop. Ya, hanya pembelajaran. Terima kasih Pak Adman, sungguh luar biasa ya. Juga tadi video yang kita lihat dari kelompok Pak Fajar ya, yang sudah menampilkan karya dalam bentuk video. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, keren-keren semua hasil karyanya ya. Ada yang berupa poster tadi kelompok 1 PPT, poster tadi kelompok Pak Adman, dan yang video tadi kelompok Pak Fajar. Sungguh bervariatif ya. Nah, nanti karya yang sudah Bapak Ibu tadi tampilkan lalu mendapat tanggapan maupun perbaikan, silakan direvisi. Nanti kalau udah direvisi, Bapak Ibu boleh jadikan karya kelompok yang diunggah masing-masing ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan share screen kembali, mohon izin. Apakah ini sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyelesaikan sesi yang kedua ya tentang presentasi hasil diskusi kelompok yang sudah dilakukan di sore kemarin dan juga sudah mendapatkan tanggapan dari rekan-rekan. Nah, kita sekarang sudah menuju ke sesi refleksi. Jadi setiap kegiatan kita refleksikan. Nah,
ini Bapak dan Ibu tuliskan refleksinya di Jamboard yang sudah saya buatkan, linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan menuliskan kolom Jamboard ya, sudah saya taruh di linknya di kolom chat. Nah, ini sekedar pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, nanti di Jamboardnya ada 3 pertanyaan, silakan nanti setiap slide-nya itu ada 3 slide ya. Pertanyaan pertama, siapa sih rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai ya, yang Anda masih perlu kembangkan. Nah, nilai apakah itu? Jadi pilih ya rekan, wah berarti Bapak ini sudah nilai yang bagus ya. Nah itu tuh buat saya nilai itu harus dikembangkan. Kedua, mengapa nilai itu penting untuk Anda sendiri dan proses kolaborasi kelompok. Nah setelah itu yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat. Terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Nah, nanti suratnya boleh dikirim ke pesan singkat ya, boleh di WhatsApp. Nah, saya akan lihat Jamboardnya ya. Nah, di sini saya udah lihat nih Jamboard yang sudah diisi. Ada 4 yang sudah mengisi nih. Saya minta 1 aja ya, Pak Fajar nih. Pak Fajar menuliskan Pak Adman sudah memiliki nilai reflektif, betul ya Pak Fajar? Rekan ya, dalam kelompok, silakan Pak Adman, Pak Fajar, maksudnya gimana nih? Yang Pak Adman ya? Oke, Pak Adman, beliau di dalam dirinya itu sudah muncul inisiatif yang didasarkan dari potensi yang ada dalam dirinya Pak Adman, sehingga itu disejalankan dengan nilai-nilai yang ada di guru penggerak itu sudah beberapa sesuai. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Jadi Pak Fajar memilih Pak Adman yang sudah punya nilai reflektif. Kita lihat slide yang berikutnya di Jamboard ya. Pertanyaannya nih Pak Fajar saya lihat nggak nulis nama nih yang warna hijau ya. Nah Pak Fajar silakan bacakan tulisan Pak Fajar di Jamboardnya. Mengapa nilai reflektif itu penting buat Pak Adman dan proses kolaborasi kelompok? Ya, nilai reflektif sangat penting dikarenakan dengan mengadakan refleksi itu kita akan mengetahui potensi yang ada dalam diri kita disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, sehingga nilai-nilai yang sudah baik kita pertahankan, kita tingkatkan, dan nilai yang belum kita miliki atau belum ada dalam diri kita itu nanti bisa kita kembangkan supaya nilai-nilai guru penggerak itu semuanya bisa ada dalam tubuh kita atau diri kita. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Tepuk tangan buat Pak Fajar. Jadi kita harus melatih diri kita ya, reflektif, sehingga kita punya daya saing menjadi pemimpin masa depan. Satu lagi deh ya, saya minta ke Ibu Lilis. Bu Lilis di sini menunjuk Bu Nasiati sudah punya nilai mandiri. Betul Bu Lilis? Betul Bu, saya melihat Bu Nasiati itu punya nilai mandiri karena beliau selalu berusaha walaupun terkendala jaringan segala macam, terus berusaha mau minjam laptop, mau apa ya pokoknya dia berusaha gitu Bu. Yang saya lihat. Ya, jadi nilai yang bagus ya, yang maksudnya menonjol di Bu Lilis, dia sudah bisa belajar mandiri ya. Kemarin dengar laptopnya bermasalah, terus pinjam laptop, kemudian juga jaringan, tapi tetap punya penguasaan diri yang baik ya, sehingga bisa mandiri dalam belajar. Baik, di sini ada banyak ya yang sudah dituliskan. Terima kasih untuk refleksinya. Kita lanjutkan ke ya, sebelum ke kesimpulan, tadi sudah dari beberapa diskusi ya yang kita dengarkan, baik tadi dari Pak Adman, bagaimana cara yang ditanggapi oleh Pak Fajar ya, supaya memunculkan komunitas praktisi, tadi sudah ya. Jadi dari masalah yang kita punya di kelas ya, sebagai pemimpin pembelajaran yang sudah punya nilai-nilai guru penggerak, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, juga berpihak pada murid. Nah, kita bisa ngajak ngobrol sama teman-teman yang sama
punya masalah di kelas ya. Lalu sebagai pemimpin pembelajaran kita bisa mengajak rekan-rekan itu untuk saling berbagi ya, siapa yang bisa mengatasi masalah yang ada pembelajaran di kelas, misalnya baik dalam penggunaan media atau aplikasi, bergantian saling sharing. Nah, ini akan berdampak menjadi suatu komunitas praktisi yang lebih luas ya, di kelas, kemudian di sekolah, dan bahkan ke lingkungan yang lebih besar ya. Nah, ini diharapkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Dan Bapak Ibu, untuk kesimpulannya pada sesi ini kita sebagai guru penggerak tidak boleh mengeluh ya dan pantang menyerah. Lalu jadilah guru penggerak yang memberikan suri teladan pada murid dan rekan guru lain. Dan jangan lupa teruslah belajar ya, belajar sepanjang hayat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah waktu menunjukkan waktu yang berakhir ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan sebelum menutup, tadi tugas kelompok ya yang berkarya yang sudah dapat tanggapan dari rekan-rekan, jangan lupa diunggah ya di LMS di 12A52. Dan untuk berikutnya Bapak Ibu sudah bisa masuk ke LMS di demonstrasi kontekstual, karena di sana di 12A6 ya ada tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Baik, kita akan tutup dengan doa. Nanti kita akan foto bersama. Saya minta di sini Pak Fajar untuk tutup doa ya. Baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, sudah berakhir sesi ruang kolaborasi kita pada siang sore hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Fajar sudah menutup sesi ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari boleh bermanfaat ya, dan kita tetap sehat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang ada di program guru penggerak sampai kita di 9 bulan nanti kita lolos menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan foto bersama. Saya Lis Endawati sebagai fasil di sesi ini akan pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan CGP yang hebat, dan mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan. Kita tetap semangat. Selamat sore semua. Salam dan bahagia. Pak Fajar boleh print screen foto bersama dengan gaya yang paling heboh. Cheers. Gaya paling heboh. Ayo, silakan. Kameranya dibuka dulu.